Jamaah Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah, marilah kita membuka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini, Kultum Tarawih akan disampaikan oleh Bapak Imam Supiman. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yad'una wa radana ila tariqil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita senantiasa berahmat Allah dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kultum ini saya akan menyampaikan sholat itu kata Nabi merupakan indikator perbuatan kita. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sungguh yang mula-mula dihisab dari hamba-hamba Allah pada hari kiamat adalah tentang sholat. Fa in sholuhat faqad sholuhat sayyidina. Maka barang siapa yang sholatnya bagus, seluruh amalnya menjadi bagus. Fa in fasadat sadasai ulama. Dan siapa atau barang siapa yang sholatnya rusak, maka seluruh amalnya jadi rusak. Hadis riwayat atau berani. Sama yang berbahagia, hadis ini sederhana. Dua hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bahwa amal-amal manusia, kita semuanya di dunia termasuk di dalamnya, yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat adalah sholat kita. Maka sholat menjadi hal yang utama, harus kita perhatikan, baik segi waktu, segi kita, bacaan kita, gerakan kita, hati kita, dan efek sholat yang kita lakukan. Maka Allah juga menyatakan ini sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat dan munkar. Ini harus jadi efek dari kita yang melakukan sholat ini. Maka perintah sholat itu Allah menyatakan dengan tegakkan, bukan jalankan, bukan kerjakan, tapi tegakkan. Kemudian yang kedua, menjadi hal yang penting ketika sholat kita itu sudah bagus, maka akan berpengaruh pada perbuatan kita. Maka sholat itu kan merupakan hubungan kepada Allah sekaligus menyambung hubungan kepada sama manusia atau masyarakat. Ada hablum minallah dan hablum minanas. Maka tanda orang yang ditimpa kehinaan hidupnya, duribat alaihi wadulatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minas. Bakal ditimpa kehinaan di mana kalian berada, kecuali kalian itu menyambung hubungan baik kepada Allah dan dengan hubungan baik kepada sesama manusia. Maka sholat itu sesungguhnya ada hubungan kita kepada Allah dan sekaligus ada hubungan kita kepada sesama manusia. Ya. Kalau hubungan dengan Allah jelas kita pribadi masing-masing. Tapi kemudian ketika kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, baik di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di luar sholat, maka di dalam sholat, maka kita harus rapat dengan saudara kita, bukan tetangga kita. Sholat kita maka berapat, lurus dan rapatkan. Itu artinya menjaga kebersamaan kita, kekompakan kita. Dan satu dengan yang lain tidak ada yang kemudian merasa lebih hebat, lebih tinggi dan sebagainya. Sama.
Maka yang hadir duluan, songnya di depan, yang kemudian adalah di belakangnya atau berikutnya. Itu tidak tergantung siapa yang datang di situ, pejabat ataupun bukan pejabat sama saja. Ini kebersamaan dan kekompakan sesungguhnya. Dan tidak ada rasa kita sedikit pun menghinakan tetangga kita. Maka kemudian ada masalah. Bagaimana kalau teman kita atau saudara kita itu kakinya gugikan, bagaimana ya? Nah, mungkin ada rasa jijik begitu. Maka ketika seperti itu, maka kita yang gugikan pakai kaos kaki biar tidak kelihatan saudara kita, sehingga tidak menjadikan kita itu rikup atau mungkin canggung ya. Bagaimana kalau saudara kita itu keringatnya bau? Nah itu harus dijaga, jangan sampai kita bau. Nah ini harus jadi sifatnya menjaga hubungan kita sama manusia di dalam sholat. Apalagi kemudian di luar sholat, kita itu di dalam sholat itu mendoakan saudara-saudara kita terutama kalimat yang berakhir itu, kalimat salam itu, mendoakan saudara kita di kanan kita dan di kiri kita. Itu artinya kanan kita di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di luar sholat berarti tetangga kita, saudara kita yang dekat rumah kita. Siapa itu? Kalau tetangga itu adalah 40 rumah dari sekeliling kita. Jadi banyak. Bagaimana kita harus berbuat itu? Nah, tentunya ketika sudah mempunyai hubungan baik kepada Allah dengan sholat itu, kita akan juga menjaga hubungan baik dengan sama kita. Ini artinya aplikasi sholat itu dalam kehidupan. Sehingga nyatalah kemudian ketika orang itu sudah menegakkan sholat dengan baik, maka kemudian dia